Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usnan Zakaria, NIM 211F147 dari kelas A2 jurusan PLB. Pada video kali ini saya akan merangkum atau menceritakan kembali alur dari cerita film yang berjudul Tari Zameen Par. Film ini berasal dari India dan di-launching tahun 2007 yang menceritakan tentang anak SD kelas 3 yang dimana ia mengalami disleksia atau kesulitan dalam membaca huruf dan angka, memahami huruf dan angka, dan Ihsan sendiri mengalami disleksia atau sulitnya mengetahui dan membaca huruf dan angka, yang dimana semua huruf dan angka tersebut seperti sedang menari-nari di pelupuk matanya, sehingga ia sulit membaca dan tidak dapat menulis dengan benar. Awal cerita ketika teman-temannya bermain kasti, ia malah bermain dan menyendiri dengan hewan peliharaannya. Dan ketika bola yang dilontarkan oleh temannya mendekatinya, temannya pun meminta tolong kepada Ihsan untuk mengembalikan bola kasti tersebut. Ketika Ihsan mengembalikan dan melemparnya ke temannya, justru bola itu nyasar ke tempat lain, sehingga temannya marah dan mengolok-ngolok atau mengejek dengan kata kasar kepada Ihsan, dan Ihsan pun marah sehingga mereka pun berkelahi. Ketika ia pulang, ia melihat ayahnya dan orang tua dari temannya yang tadi berkelahi itu sedang cekcok. Setelah itu, ayahnya pun melihat Ihsan dan langsung memanggil Ihsan dan langsung memarahinya dan menamparnya. Bukan hanya di rumah, Ihsan juga mengalami perlakuan yang tidak baik di sekolahnya. Ia sering dibully oleh temannya karena ia tidak bisa membaca dan menulis. Itu membuat Ihsan cenderung diam dan pemurung. Suatu ketika saat pelajaran dimulai, saat ibu guru menerangkan suatu pelajaran, Ihsan justru malah melihat dari jendela, melihat genangan air yang dilalui oleh sepeda-sepeda, sehingga guru tersebut langsung menegurnya dan memanggilnya dan menyuruh Ihsan untuk menjawab suatu pertanyaan dan membaca tulisan dari buku. Sontak pun Ihsan membaca tulisan tersebut, tetapi bacaannya salah. Karena gurunya tidak tahu kalau Ihsan itu mengalami disleksia, ibu itu menyuruh kembali agar Ihsan membaca dengan benar. Tetapi kedua kalinya Ihsan juga membacanya dengan salah, sehingga guru tersebut menganggap ia mengejek gurunya. Ihsan pun marah dan membaca bacaan tersebut dengan kata-kata yang tidak ada arti, seperti berbicara seperti gitu. Jadi ia pun disuruh keluar oleh gurunya. Saat ia keluar dari kelas, ia pun pergi ke pasar dan berjalan-jalan menaiki bis sekolah. Justru itu semua membuat ia senang dan bahagia. Dan setelah ia berjalan-jalan menaiki bis, ia pun tertidur di bis dan terbangun ketika bel pulang sekolahnya berbunyi. Setelah pulang, ia menceritakannya kepada kakaknya, dan kakaknya ini adalah
orang yang paling mengerti terhadap dirinya. Suatu hari, Ihsan meminta kakaknya untuk membuatkan surat izin sakit agar Ihsan bisa tidak masuk sekolah lagi seperti kemarin. Awalnya kakaknya pun menolak karena kakaknya takut ada masalah yang muncul setelah itu, dan karena kakaknya kasihan pun ia mau membuatkan surat izin untuk adiknya itu. Suatu hari ketika ayahnya pulang kerja dan ayahnya tuh membaca koran, tidak sengaja ayahnya pun menemukan ada gulungan kertas yang berisi surat izin sakit Ihsan. Sontak ayahnya pun kaget dan menanyakan kepada istrinya apakah Ihsan sakit saat hari Kamis itu. Ibunya pun menjawab Ihsan sekolah, tidak sakit dan ia sehat. Ayah pun mendengarnya marah dan langsung memukuli dan menampar Ihsan tersebut. Suatu hari saat pengambilan raport, kepala sekolah dan semua guru-guru mengatakan bahwa Ihsan tidak ada peningkatan baik dari baca atau tulis atau prestasinya di sekolahnya. Dan gurunya tersebut membanding-bandingkan Ihsan dengan kakaknya yang berprestasi di sekolahnya. Dan gurunya itu menganggap Ihsan tuh mengalami gangguan mental, sehingga ayahnya pun marah dan kecewa anaknya dikira mengalami gangguan mental. Setelah itu ayahnya pun berniat memindahkan Ihsan ke sekolah lain dan ia meminta pertolongan kepada temannya untuk segera memindahkan Ihsan ke sekolah yang baru. Awalnya Ihsan pun menolak dan ia tidak ingin pindah ke sekolahan yang baru, dan ia berjanji akan tidak melakukan hal-hal yang nakal seperti dulu lagi. Dan ibunya pun juga kasihan dengan dirinya, dia tidak tega kalau ia jauh dari rumah mereka dan jauh dari mereka. Dan setelah itu ia diantar ke sekolahnya menggunakan mobil dengan keluarganya. Ia di sekolah barunya pun murung dan sering menyendiri. Bahkan ketika temannya tidur, ia malah bangun dan merenung. Pada hari pertama ia masuk sekolah, ia ditunjuk gurunya untuk memaparkan maksud dari puisi dari teman sebangkunya. Ia pun menjawab dan menjelaskan maksud dari puisi yang dibacakan oleh temannya, yaitu si Raja. Ia pun menjawab dengan sangat filosofis sekali. Tetapi justru gurunya menganggap itu sebuah candaan, itu sebuah pengertian yang tidak masuk akal. Dan akhirnya pun teman-temannya mengolok-olok dan menertawakan Ihsan. Saat teman-temannya menertawakan, justru teman sebangkunya inilah yang mengerti, dan ia berkata bahwa yang dikatakan tadi dan dijelaskan tadi itu adalah benar maksud dari puisi yang dibuatnya tadi. Pada hari selanjutnya, ia masih mengalami kesulitan dalam menulis dan membaca, sehingga ia selalu dipermalukan oleh gurunya dan ditertawakan oleh teman-temannya, sehingga ketakutan pun terus menjalar di hatinya dan ia mengalami depresi yang sangat tinggi. Pada akhir pekan, orang tuanya menjemputnya supaya Ihsan menghadiri
pertandingan dari kakaknya, yaitu pertandingan tenis. Awalnya ia tidak mau keluar dari kamar dan menemui keluarganya, tetapi akhirnya kakaknya pun bisa menarik hatinya dan akhirnya ia pun ikut ke keluarganya. Keesokan harinya ia melihat perlombaan kakaknya dan kakaknya pun juara. Setelah menonton, ia pun pulang lagi, diantar lagi ke asrama. Nah, keesokan harinya ada guru baru, yaitu guru seni yang mengajar dengan energik dan suka bernyanyi dan bersuling. Semua murid senang dan bahagia dengan guru barunya. Tapi berbeda dengan Ihsan. Ihsan hanya diam dan merenung. Dan ia di saat disuruh untuk menggambar di kertas, di saat semua menggambar, dia hanya merenung dan tidak menggambar sama sekali. Akhirnya guru tersebut memahami tentang Ihsan tersebut mengalami kesulitan menulis dan membaca, sehingga ia pun penasaran dan ingin mencari atau ingin menggali informasi-informasi tentang Ihsan sendiri. Ia pun mencari informasi pertama yaitu langsung di keluarganya. Ia melihat karya-karya atau tulisan atau gambar-gambar darinya dan ia pun kaget karena banyak karya atau banyak gambar yang sangat bagus sekali. Nah, keesokan harinya sang guru Nikum memotivasi Ihsan dengan cara menceritakan tokoh-tokoh terkenal dunia yang mengalami kesulitan seperti yang Ihsan rasakan. Dan ia pun bercerita bahwa sang guru Nikum sendiri saat masih kecil ia juga mengalami kesulitan belajar atau disleksia. Itulah yang menyebabkan Ihsan mulai semangat dan ia memerintahkan siswa-siswanya untuk membuat kreasi sesuai dengan imajinasinya dengan benda-benda seadanya atau benda-benda yang mereka miliki. Ihsan pun membuat mainan dari benda-benda yang dibawanya, yaitu ia membuat kapal, di mana saat karyanya itu ditaruh di suatu kolam, justru itu membuat kagum Nikum sendiri dan teman-temannya pun memberikan apresiasi dan bertepuk tangan. Setelah itu, mengetahui kreativitas dari Ihsan sendiri, sang guru Nikum pun menceritakan kepada sekolah untuk memberitahu kelebihan dari Ihsan sendiri. Tetapi saat guru Nikum menyebutkan nama Ihsan, sang kepala sekolah pun langsung berbicara untuk memindahkan Ihsan ke sekolah khusus. Setelah itu mendengar perkataan dari kepala sekolah, sang guru Nikum pun menolaknya dan meminta kesempatan satu kali lagi agar kelebihan dari Ihsan ini bisa disalurkan dengan baik atau bisa diangkat untuk menjadi suatu prestasi. Suatu hari Nikum mengadakan lomba melukis. Bukan hanya siswa-siswa yang ia undang atau ia jadikan peserta, namun ia pun mengajak
semua guru yang ada di sekolah tersebut untuk mengikuti lomba melukisnya ini. Ketika hari perlombaan tiba, semua siswa dan semua guru berkumpul dan langsung melukis apa yang dia pikirkan atau sesuai dengan imajinasi masing-masing. Berbeda dengan Ihsan datang ke perlombaan tersebut dengan keadaan telat. Nah, sang guru Nikum pun melihatnya dan langsung berlari dan segera memberikan kertas dan alat melukisnya. Dan setelah itu Ihsan sendiri masih santai dan duduk di pojok sendiri dan melukis di pojokan tersebut. Singkat cerita, ketika waktu sudah ditentukan untuk mengumpulkan lukisan tersebut, tidak sengaja sang guru Nikum melihat lukisan dari Ihsan. Itu pun membuat kagum karena lukisannya sangat indah. Setelah itu, saat juri menilai, juri pun bingung kepada dua pilihan, di mana mereka memilih siapa sih yang pantas jadi juara. Dan setelah juri sudah tahu, sudah memilih mana yang menang, juri pun membacakan nama peserta yang memenangkan juara melukis tersebut. Tidak disangka yang disebut oleh juri tersebut yaitu bernama Ihsan. Setelah itu semua teman-teman dan semua gurunya pun menyoraki dan menepuk tangan untuk mengapresiasi Ihsan tersebut. Tetapi Ihsan pun seperti sifatnya, yaitu diam dan merenung. Ia masih malu-malu dan akhirnya ia maju ke depan dan menemui gurunya dan memeluknya. Ini yang menandakan dari kesabaran dan ketekunan seorang guru Nikum ini yang mengajari Ihsan dengan cara yang tepat dan teknik yang memang ditujukan untuk anak seperti Ihsan ini, dan yang jarang dimiliki oleh guru-guru biasa atau guru-guru yang sekolah reguler lah, maksudnya begitu. Sehingga Ihsan pun mengalami peningkatan. Peningkatannya bukan hanya itu saja. Semua guru mata pelajaran mengatakan kepada orang tuanya bahwa Ihsan mengalami peningkatan yang pesat dan ia bisa menulis dan membaca, dan ia mulai berprestasi di kelasnya. Sontak pun ibunya kaget dan keluarganya kaget akan peningkatan dari Ihsan tersebut. Jadi kesimpulan dari cerita ini menandakan semua orang punya kelebihan, semua orang punya kekurangan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah sikap dari saya. Mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.